Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Masyudan Dardari selaku dosen pengampu materi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Masyudan yang telah memberi kesempatan kami untuk melakukan presentasi atau menyampaikan materi kami yang berjudul Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ekonomi dengan partner saya yang bernama Mas Wahid Isanuddin. Pada poin yang pertama kali ini saya sendiri yang akan menyampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wahid Isanuddin. Pada poin yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim sendiri adalah salah seorang ulama sekaligus pengusaha pesantren yang juga mempunyai konsentrasi pada bidang pertanian. Beliau juga mempunyai beberapa petak sawah yang digunakan untuk menanam padi dan lainnya. Dari hasil itulah Kiai Hasyim Asy'ari menopang rumah tangganya. Namun demikian, kapitalisme yang mendorong bangsa penjajah datang ke Indonesia juga berimbas pada masyarakat pribumi. Sementara itu, pabrik gula yang berada di Cukir juga dikuasai Belanda. Merupakan partisipasi kaum penjajah dalam melangsungkan perekonomian kapital. Dan di sini masuk pada poin pembahasannya, yaitu tentang pengertian pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ekonomi. Pada tahun 1918, kiai atau ulama-ulama dari kalangan pondok pesantren berusaha mendirikan perhimpunan para saudagar Islam sendiri untuk melawan monopoli penjajah Belanda atas perekonomian. Perhimpunan tersebut diberi nama Nahdlatul Tujar atau bisa disebut dengan kebangkitan saudagar. Kiai Haji Hasyim mengajak masyarakat untuk bertani, karena sebelumnya tebu ireng adalah sarang kemaksiatan. Mereka mencari penghasilan dari menjadi pencuri, perampok, pelacur, dan bahkan dengan berjudi. Maka dari itu, kepedulian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap perekonomian masyarakat menjadi terlibat dan mengumandangkan ketika dia bersama salah seorang yang dulu pernah menjadi santrinya, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, mendirikan Nahdlatul Tujar. Didirikan berdasarkan kondisi objektif perekonomiannya di pedesaan yang benar-benar jauh dari kata kuat, sebagaimana dituturkan oleh Nur Kholik Ridwan tahun 2013. Situasi objektif tahun 1910-an ke atas menjelaskan semakin tersingkirnya perekonomian lokal dan bumi putra oleh penetrasi Belanda dan Cina, sementara terjadi kemiskinan di desa-desa. Pada poin yang ketiga yaitu mendirikan Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar sendiri didirikan oleh tokoh dari kalangan pesantren. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para pedagang kecil di 3 kota, yaitu Surabaya, Jombang, dan Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama dari kalangan pesantren mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam mengatasi problematika keumatan dan kemanusiaan. Bahkan hingga dalam persoalan ekonomi masyarakat, para ulama dan orang-orang dari kalangan pesantren turut memperjuangkan perekonomiannya yang mandiri bagi masyarakat pribumi. Kondisi ini merupakan perekonomian yang rumyeng menjadi alasan kuat yang mendorong perlunya melakukan gerakan kebangunan ekonomi yang mandiri. Kiai Hasyim pun menjadi salah satu ulama yang berkomitmen tinggi untuk memperkuat perekonomian kelas bawah di desa. Nama usahanya sendiri yaitu yang digerakkan tersebut adalah Syikar al-Inna li Murahatati,
Murahatati al-Tujar, atau bisa disebut Shikartul Inna. Shikartul Inna merupakan lembaga semacam koperasi yang difungsikan untuk meningkatkan perekonomian umat. Kiai Haji Hashim kemudian mendirikan sebuah lembaga perekonomian yang menyerupai koperasi yang dikenal dengan nama Shikartul Al-Inna li Murabati an al-Tujar. Dan Nur Kholik Ridwan 2013 menambahkan bahwa Shikartul Inna ini didirikan oleh 45 dengan Kiai Haji Hashim dan Kiai Wahab sebagai setrumnya. Mereka yang ikut terlibat di sini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Wahab, Haji Yusuf, Haji Usman, dan lainnya, sehingga berjumlah 45 orang. Baik, saya melanjutkan dari Mbak Lala. Meski Nahdlatul Tujar tidak berhasil secara maksimal, paling tidak hal itu membuktikan bahwa para ulama dan orang-orang dari kalangan pesantren mempunyai komitmen keumatan. Mereka memperhatikan umat yang terseok-seok untuk sekadar bertahan hidup. Kiai Hasyim sendiri menjadi salah satu motor penggerak untuk memperjuangkan perekonomian di desa-desa dan berusaha mengentaskan kemiskinan yang menjerat. Hal itu menunjukkan bahwa Kiai Hasyim adalah seorang ulama yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Abdul Munim DZ dalam fragmen sejarah NU tahun 2017 menjelaskan bahwa ketika Nahdlatul Ulama sudah berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, seluruh kegiatan muktamar, pendidikan, dan acara-acara yang berkaitan dengan NU didanai oleh Nahdlatul Tujar. Perhimpunan kaum saudagar ini juga berhasil mendanai perjalanan delegasi NU atau dikenal sebagai Komite Hijaz untuk bernegosiasi dengan Raja Saudi agar kebebasan bermadzhab di Haramain tetap diberlakukan sehingga jangan sampai diseragamkan, khususnya ketika Bani Saud dan dari kelompok Salafi Wahabi mengambil tampuk pengelolaan negara di Arab Saudi. Kemudian yang C, wasiat Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam deklarasi pendirian Nahdlatul Tujar. Yang pertama, Kiai Hashim Asy'ari menyeru kepada para cerdik pandai dan ustadz. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dari kalangan profesional dan agamawan sebagai fondasi badan usaha. Yang kedua, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyeru lokasi badan usaha merujuk pada kota. Perputaran ekonomi bergerak dari desa ke kota dan akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat di desa, sehingga menciptakan rantai bisnis desa kota. Yang ketiga, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyeru badan usaha yang beroperasi bersifat otonom. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan badan usaha tersebut harus profesional dengan tata kelola yang baik. Dan yang keempat, Kiai Haji Asy'ari menyeru badan usaha yang beroperasi bertujuan menghidupi para pendidik dan mencegah lalu kemaksiatan. Artinya badan usaha ekonomi mempunyai tanggung jawab atas segala problem di tengah masyarakat dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Dari paparan dan penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa kalangan pesantren, khususnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan sosok pelopor kemandirian dan kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia melalui gerakan dan perkumpulan Nahdlatul Tujar. Sekian dan terima kasih.